Baik kakak, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Wilujeng Sonten Kak Sadayana, kakak ya. Mohon maaf ini pelaksanaannya di siangkeun ya supados ari wengi mah geuningan kirang rada ieu ya ai malam rada mantuk Kak ya, rada tunduk gitu ta. Jinten jadwalna dikena sontenkeun. Baik, kakak ya, hari ini itu pembahasannya itu terkait persiapan kakak-kakak untuk melaksanakan aksi nyata ya, terkait aksi nyata, pembuatan aksi nyata. Nanti kita bahas bersama-sama kak ya, untuk mengefektifkan waktu. Kita awali saja kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kakak ya, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini kita diberikan kelancaran sampai akhir, terus kita mendapatkan pemahaman yang sama terkait pembuatan aksi nyata yang akan kakak laksanakan. Kakak untuk due date-nya ya, untuk due date pelaksanaan aksi nyata itu tanggal 4 November. Jadi dimohon diusahakan kakak untuk mengupload di LMS terkait kegiatan aksi nyata itu diusahakan sebelum tanggal 4 November. Itu kak ya untuk pembuatan aksi nyata. Sebelum lebih jauh lagi, izin share materi yang akan disampaikan pada hari ini. Dan mohon ini untuk kakak-kakak yang lain yang belum masuk juga dibantu sama kakak ya, dikasih tahu terkait untuk pembuatan ini tugas aksi nyata yang akan kakak lakukan. Semalam saya nunggu Kak Taryadi ngantosan di jam 12, alhamdulillah. Tadayana, aduh luar biasa Kak Agis. Kak Agis dan Kak Taufik memimpin Kak Taryadi. Luar biasa, aduh. Wes, mantap calon pasil dah apa itu mah, pasti pantes. Kak Agis sama Kak Taufik ya memimpin untuk hasil tes akhir, luar biasa. Luar biasa dah, pantas untuk jadi pasil juga Kak itu mah. Mohon Nilainya eta mah dia. urang ieukeun lah. Mohon, Urang etakeun Kak Agis mah. mohon. Urang Ajengkeun ya Pak, calonkeun ajengkeun sama kedah. Calon bupati. Kak Agis, Kak Taryadi urang ieukeun lah di kelas sama bararagus alhamdulillah. Ulah Pak, abdi mah Pak, abdi mah biasa calon bupati wae, calon paslon tekenging aduh. Sami abdi mah di Pasil mah sekolah. abdi mah. Abdi mah upami upun bojoge teh diizinan upami kanggo calon pasil mah upami calon bupati mah mangga saupun bojo teh kitu. Beda eta mah redaksina karena ieu nya banyak karena finansial. Sakedap kanya ieu. Gede ieu teh ageng angin di dieu mah Pak Taryadi. Oh nuju musim angin panginten sami di dieu Pak. Kak Taryadi mah selalu terdepan untuk masalah tugas hebat. Kakak senior nih, patut ditiru. Pak, kanggo aksi nyata teh bikin video deui, video pembelajaran atau nepi kumaha? Mohon Kak, nanti urang bahasnya sesarengannya. Ada melalui ieu video deui.
Adakah tampil? Acan. Dacan berarti. Belum. Dacan. Buktikan dulu. Kak Julius, Wilujeng Sonten. Siap Kak. Namanya lebet. Siap. Di mana, di sekolah, di mana, di rumah? Di rumah Kak. Ada muncul Kak? Nggak ada? Ada sudah Pak. Ada, ntar Kak. Baik Kak, kita langsung saja ke sini ya. Ini tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua ya. Kalau untuk kesepakatan kelas nggak usah dibahas lagi. Kak sudah sering mendengar ya, sudah sering saya ingatkan. Paling nanti kita saling menghargai saja Kak ya dalam pelaksanaan dalam kegiatan Tatap Maya hari ini. Kakak ini Tatap Maya yang ke-13 Kak ya. Ke-13. Alhamdulillah untuk kehadiran Kakak luar biasa. Paling ada 1 orang, 2 orang yang tidak sampai mengikuti lengkap ya sampai 13 pertemuan ya. Ini yang ke-13 ini ya. Izin untuk melanjutkan. Kak ini dari gambar di sini yang saya tampilkan ini adalah kegiatan mindfulness. Ini sangat booming waktu dalam kegiatan, pastilah yang ikut kegiatan pelatihan guru penggerak. Tentunya Kakak mengenal dengan teknik mindfulness ya. Teknik pengelolaan stres ini sangat luar biasa sekali Kak, yang saya rasakan ini sangat membantu. Dan ini juga bisa Kakak praktekkan di sekolah sama peserta didik. Pastinya Kakak sudah mengenal teknik ini. Baik Kak, kita coba ya. Nanti Kakak ikuti apa yang saya instruksikan atau apa yang saya sampaikan. Silahkan kakak-kakak duduk yang enak, duduk yang nyaman. Ada yang mau sila mangga etamanya atau napi anu bade senderan karena kursi mangga lah. Yang penting duduknya enak, nyaman, sesuai angle-nya masing-masing. Silahkan kita coba ya bersama-sama. Nanti kakak-kakak ikuti apa yang saya sampaikan. Gimana Kak? Sudah Kak? Sudah duduk? Enak? Enak Pak, sudah Pak. Baik. Silakan. Bade nuturkeun gambar mangga, bade duduk sila sapertos gitu ya, dengan tangan diangkat di depan dada mangga, eta mah terserah kakak-kakak atau yang penting kakak-kakak duduknya enak aja ya. Bapak Ibu enak duduknya, nyantai ya, tidak ada tekanan, kita rileks ya. Baik, kita mulai saja Kak. Teknik stop ini ya. Teknik mindfulness ini yang pertama, 1 ya Kak, hentikan dulu aktivitas kakak ya, hentikan dulu semuanya, rileks Kak, kita fokus. Selanjutnya kakak tarik nafas dari hidung, silahkan tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut ya. Kita coba sekali lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut ya. Terus selanjutnya kakak-kakak pikirkan apa yang akan kakak lakukan atau yang akan kakak laksanakan ya setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Silahkan tanamkan dalam hati kakak apa yang akan kakak lakukan atau yang akan
kakak laksanakan setelah ini, mungkin berbagi praktik baikkah terhadap rekan atau akan mempraktekannya terhadap peserta didik, silakan ya pilih opsi yang kakak bisa lakukan. Selanjutnya yang terakhir, silahkan kakak-kakak lakukan apa yang kakak tadi pilih ya, yang sudah kakak tadi yang kakak ini di dalam hati, yang sudah dicanangkan di dalam hati, silakan kakak laksanakan nanti di tahap berikutnya. Baik, terima kasih kakak ya, itu adalah teknik mindfulness. Enaknya itu pakai musik, harusnya pakai musik ya, pakai pengiring musik itu kak ya, teknik mindfulness. Maka kakak bisa praktekkan ya di sekolah. Gimana kakak setelah melakukan mindfulness, ada perasaan lainkah yang muncul di dalam pikiran kakak? Mungkin merasa lebih tenang atau merasa lebih percaya diri, atau masih gimana? Masih ada yang bingung atau gimana gitu ya. Biasanya kalau sudah melakukan teknik ini kita semakin rileks ya, kita semakin nyantai kak ya, terkait apa yang akan kita lakukan di tahap berikutnya. Itu kak ya. Mau dipraktekkan lagi atau cukup kak? Suara saya ada kak? Ada Pak. Ada. Baik kak ya, itu sedikit saja ya kak ya, teknik mindfulness bisa kakak praktekkan ya kak ya, setelah kakak capek ya melakukan aktivitas banyak sekali aktivitas yang kakak lakukan, semakin penat ya, kita tidak bisa berpikir fokus, maka kakak coba lakukan teknik ini, bisa secara mandiri atau kakak bisa lakukan terhadap peserta didik kakak, gitu kak. Insya Allah kak ada apa ya, ada perasaan rileks yang muncul di dalam diri kita setelah melakukan hal seperti ini. Ini persis ya, relaksasi ya, kegiatan relaksasi. Itu kak untuk mindfulness ya, berbagi ini Maya, silahkan kakak coba aja di sekolahnya masing-masing atau secara mandiri ya, itu untuk lebih lanjutnya. Baik kak, berdoa sudah ya, tadi dianggap sudah ya, terus kesepakatan gak usah kita bahas ya. Selanjutnya kak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi ya. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi kak, dari berbagai tahapan materi yang kakak terima di kegiatan PKG ini, dari awal kita pelaksanaan daring ya, terus sampai kita luring ya, itu sebetulnya semuanya itu materinya itu saling menguatkan ya, jadi semuanya nanti akan nyambung ke penugasan aksi nyata yang akan kakak lakukan gitu kak ya. Ini tujuan sesi kita hari ini. Selanjutnya agenda kita sesi ini kak, yang pertama refleksi koneksi antar materi ya, terus yang kedua penjelasan tugas aksi nyata, yang ketiga dialog diskusi dan tanya jawab, yang ketiga penutup. Barangkali ada yang punya ice breaking sebelum melanjutkan ini, sebelum melanjutkan materi. Kak Taryadi gak dua ice breaking kak? Supaya saya semakin kangen sama Kak Taryadi. Itu Pak, nama itu persiapan. Pilih Kak Manawi. Kak, iya. Atau Karestu biasanya suka ada tabungan ice breaking. Manawi gak ada ice breaking ya. Keluarkan atau ke topik ice breaking mah.
Aduh. Kak Julius, Apa Julius? Kak Topik nilainya luar biasa Kak Julius. Nah, etana tes akhirnya, aduh. Jigana 100-nya kanya atau topik mah. Calon fasil yang 100 mah. Oh, mantap, mantap. Apa teh? Untung abdi tadi 100 kan Pak, da alim jadi pasil. Aduh. Baik Kak ya, urang lanjutkeun wae nya. Sok Kak Irma ice breaking aduh mah gaduh ge es mixu. Ayo, Oh iya, gitu. Kak Irma gaduh tuh Kak Irma, Billy gaduh. Kenang-kenangan buat kita nih Kak. Nah, udah kayak Kak Irma, abi mah bari naras ke Kak Irma ice breaking-na. Ucapkan yang salah, perlihatkan yang benar oleh tangan. Ucapkan yang salah, perlihatkan yang benar oleh tangan. Ucapkan salah, perlihatkan Yang benar oleh jari-jari tangan. Genep tambah hiji. Oh, genep tambah hiji, 4. Weh, so Kak Irma kasaha? Oh, Pak Julius. Nu nuju tuang. Tuh bagi-bagi bongana. Aya sengit nama ka dieu. Aya ya konsumsi wae teh mah kengingnya hebat. Nepi kadinya snack euy. Julius masih di unmute. Di Pak Urip, Pak. Iya, anu matian ieu ya. Uripnya. Mohon. Iya. Siapa Julius? Siap. 7 dikurang 3. 7 kurang 3, 5. Nah, anak iya nak. Oh, 5. Salah Pak Julius mah. Ucapkan yang benar, tunjukkan yang salah. Ucapkan yang benar, tunjukkan yang salah gitu. Iya. Sok langsung ka saha we Pak Julius. Eta Kak Ketua. Siap. 100 tambah 2. 84. Lanjut. Baik Kak, terima kasih ya. Terima kasih Kak Agis, ice breaking-nya luar biasa ya. Aduh, ini pengingat buat saya nanti. Aduh, ya semakin kangen nih kelas H ya. Pengen luring lagi. Ya kapan-kapan kopdar lagi Kak lah. Siap Kak, terjadi lah diagendakan. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2 ya, ini review kembali Kakak ya, materi yang sudah Kakak pelajari ya, dari kegiatan daring sampai luring ya. Kita coba ya. Nah, ini sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Cik, cobilah. Toel Kak Agis Sejauh apa pemahaman Kak Agis terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Maka Kak Agis, Manawi. Kak Agis? Ada suara saya Kak Agis? Kakak suara saya ada nggak? Iya Kak. Ada Kak. Mangga siapa aja lah. Mau Kak Agis atau siapa silakan ya, sejauh apa pemahaman
kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif setelah mempelajari materi yang sudah kita bersamai dari kegiatan luring ya, dan sampai kemarin eta luring ya selama 1 minggu ya. Gimana Kak? Baik, terima kasih atas waktunya kakak fasilitator, kakak yang lain, teman-teman peserta PKG. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yang yang dilewati saat ini. Pembelajaran yang efektif tersebut, pembelajaran PJOK yang efektif tersebut, yang paling utamanya yang berpusat pada peserta didik. Kemudian mengacu pada 9 aspek pembelajaran yang efektif ya. Pemahamannya seperti itu. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ketika saya memahami terkait dengan sedikit demi sedikit terkait dengan pembelajaran yang efektif, alhamdulillah setelah kita melaksanakan luring kemarin, sedikit demi sedikit kita bisa mempraktikkan terkait dengan pembelajaran PJOK yang efektif, di antaranya yaitu yang mengacu pada keselamatan siswa ya, kakak sekalian. Itu yang paling utama yang saya temukan pada pembelajaran yang efektif terkait dari 9 cara pembelajaran yang efektif tersebut. Itu Kak, mungkin Kak yang menjadi penekanan di saya terkait dengan pembelajaran yang efektif. Baik Kak Agis, atur nuhun, terima kasih. Ada dari kakak-kakak yang lain? Mungkin berbeda pemahamannya Kak Taryadi ya, atau Kak Julius. Mbak, di open mic Kak Taryadi. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar yang efektif setelah mengikuti PKG ini, ya saya dapat memperoleh informasi baru Pak terkait pembelajaran yang efektif itu, dan apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma. Sangat mendukung sekali, apalagi pembelajaran yang harus berpusat pada peserta didik. Jadi dengan adanya PKG PJOK ini, alhamdulillah ilmu dan wawasan saya bisa bertambah, apalagi yang paling utama itu kita sebagai guru PJOK dapat ilmu yang baru. Ternyata kita itu masih jauh untuk menjadi guru yang sempurna itu. Dan alhamdulillah dengan adanya PKG PJOK ini, saya dapat teman baru, saudara baru, dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi. Hanya itu Kak. Ya, terima kasih Kak Taryadi, Kak Agis ya, tadi sudah mengingatkan terkait pembelajaran yang efektif ada 9 aspek ya dan 4 kriteria itu ya. Jadi poin-poinnya itu harus ada di dalam perencanaan kita sebelum melakukan pelaksanaan pembelajaran. Gitu ya Kak ya. Terima kasih Kak. Izin melanjutkan lagi. Nah, ini yang kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Ini mengulas kembali ya, mereview kembali terkait kegiatan kita kemarin waktu luring ya Kak ya. Strategi mengajar ya. Strategi mengajar itu banyak ya Kak ya. Kira-kira siapa yang yang mau ini bersua nih? Kak Taufik Jamal Anbari ada? Belum ada. Kak Irma sajalah, Kak Irma. Silakan Kak Irma. Di open mic-nya Kak. Kak Irma? Izin Kak, masih di perjalanan, saya masih menyimak.
Oh iya. Maka kayak sekedap. Mangga Kak Irma, siap. Santai Kak Irma. Nah, sejauh mana pemahaman Kak Irma terkait strategi mengajar anu kemarin nih Kak dipelajari waktu luring? Manawi ada yang masih nempel ya Kak ya. Oh, Mengingatkan kembali ya terkait strategi mengajar yang sudah kita pelajari kemarin Kak. pemahaman terkait strategi anu seueur teh ya, strategi mengajar teh. Boleh Ya, terkait dibuka-buka dulu. interaktif, yang pengajaran interaktif, kooperatif, anu kitu sanes. Ini. Ada yang bisa bantu mengingatkan kita semua nih. Mangga kudu sanes heula. Aduh, Terkait strategi mengajar menawi aya nu kersa ngemutkeun ka sadayana. Baiklah Kak Agis lagi lah. Baik kakak sekalian, kalau berbicara terkait dengan strategi belajar ya, strategi mengajar. Strategi mengajar mengingatkan saya kepada dua dalam strategi mengajar itu ada strategi instruksional ya dan strategi non instruksional kalau tidak salah. Betul Kak Agis. Kalau banyak sekali strategi-strategi dari instruksional yang diantaranya yang terkondisikan dari instruksi-instruksi yang dilaksanakan. Kemudian ada juga strategi-strategi non instruksional yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu sih yang saya ingat terkait dengan strategi mengajar. Baik, terima kasih Kak Agis ya sudah mengingatkan kembali ya. Jadi ada dua, ada strategi instruksional dan non instruksional. Terima kasih Kak Agis sudah mengingatkan ya. Nanti ada hubungannya dengan rencana aksi nyata yang akan Kakak buat ya. Ini semua materi dari awal sampai kemarin sampai akhir itu ada hubungannya Kak, jadi saling menguatkan. Setiap materi itu saling menguatkan ya. Di awal pertama kita itu membuat video ya yang durasinya 30 menit. Itu di awal terus Kakak menganalisis video Kakak ya. Tuh. Terus di dalam video kakak-kakak kemarin waktu menggunakan itu ya menganalisis menggunakan basis data itu di dalam videonya itu ada yang banyaknya itu bagian apanya gitu, ada yang kelolanya atau T-nya itu T-nya apa tuh kemarin tuh? Tunggu ya. Terus ada yang aktivitasnya, sedangkan dalam pembelajaran yang efektif itu kakak ya mengingatkan kembali harus banyak aktivitas geraknya untuk peserta didik. Nah, nanti ya tugasnya juga membuat video lagi kakak ya. Jadi ada perbaikan lah kak ya dari video sebelumnya setelah kakak-kakak mengikuti kegiatan PKG ini. Nah, nanti ada perbaikan-perbaikan dalam pembuatan video yang kakak-kakak buat. Nanti sejauh mana pemahaman kakak ya diterapkan ke dalam video pembelajaran yang akan kakak semua ditampilkan nanti di aksi nyata. Itu kayak selanjutnya tuh kan ya. Jadi ada langsung menyambung lagi sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Nah ini di modul di paket 2 ya. Silakan manawi saha nu kersa ieu ngaeukeun ngemutkeun ka urang sadaya nih memberikan pengingat lagi nih. Flashback lagi materi yang sudah kita pelajari ya. Silakan Kak ini mohon dibantu Kak Rian, ada Kak Rian Andriana. Karian ada?
izin nyimak Kak, lagi makan dulu ya. Bentar Kak. Siap Kak Rian ya. Eh Kak siapa ya? Kak Julius. Tentu Kak Julius nih. Kak Julius, boleh dong diingatkan kembali nih Kak. Saya lupa nih ya terkait materi ini. Kira-kira Kak Julius mau nggak mengingatkan saya nih? Ada Kak Julius? Kak Taryadi? Ada Pak, bentar Pak. Siap Kak. Kak lah. Supaya ini saya nih, aduh ngeblank banget nih Kak Taryadi, aduh. Diingatkan kembali nih Kak nih, terkait model pendidikan gerak. Gimana Kak? Udah ketemu? Kak Agis, tolong dibantu Kak Agis. Iya Kak, mungkin yang lain juga sudah. Kalau berbicara dengan model pendidikan gerak, kalau yang saya ingat itu tentang tahapan pembelajaran ya yang disesuaikan dengan usia peserta didik. Juga di situ juga kita ketahui dalam model pembelajaran gerak ini ada banyak konsep-konsep yang kita harus pahami terkait konsep usaha, konsep pertumbuhan, konsep ruang, dan juga konsep tubuh yang sudah kita waktu itu sabit saat pertemuan luring kalau tidak salah. Mungkin itu yang saya pahami terkait model pembelajaran gerak ya. Jadi model-model pembelajaran yang disesuaikan dengan usia daripada peserta didik. Baik, terima kasih Kak Agis ya. Mungkin dari kakak yang lain ada yang ingin mengingatkan kembali terkait model pendidikan gerak? Tadi Kak Agis mengingatkan terkait konsep-konsep ya yang harus kita pelajari, ada konsep tubuh, konsep usaha ya, terus ada keterhubungan ya, itu yang apa yang harus kita ketahui ya. Baik Kak, nanti Kak silakan perdalam lagi Kak ya terkait yang ini ya. Terima kasih Kak Agis sudah mengingatkan sedikitnya terkait model pendidikan gerak yang akan kita perdalam lagi nanti kaitannya dalam pembuatan aksi nyata yang akan Kakak buat. Nah, nih sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Nah, model pendidikan kebugaran. Kira-kira siapa nih yang ini mau ini mengingatkan, yang membantu mengingatkan nih pada saya nih khususnya nih. Ayo, yang lain. Model pendidikan kebugaran. Tadi barusan model pendidikan gerak, terus model pendidikan kebugaran, terus nanti ada lagi yang terakhir itu apa ya? SEM ya. Kak Irma udah santai, Kak Irma belum? Iya Kak. Ya, dibantu Kak. Ini supaya saya nih bisa tercerahkan Kak nih terkait model pendidikan kebugaran. Oke, sabar. Model pendidikan kebugaran. Iya.
model pendidikan kebugaran di antaranya ada kebugaran kardiorespiratori, Ya, ya, terus ada di antaranya kardiorespiratori itu ada daya tahan kardiovaskular, terus ada kebugaran kardiorespirasi, ada kebugaran aerobik. Nah, terus selanjutnya ada latihan berkelanjutan. Ada ini mah dari ada kardio ya. Ada Ya. kardio, terus ada apalagi apa latihan ya? Yang sirkuit, dibikin map ini Kak ya. Lupa lagi apa ya? ya, ada latihan sirkuit. Mm-mm. Terus ada latihan. Aduh, enggak. Baik, Benar. terima kasih Kak Irma ya sudah mengingatkan ya. Ada kardio, terus ada apa lagi? Flexibility, Bagus. Terus apa lagi Kak? komposisi tubuh atau body composition, Terus apa lagi Kak? ada kebugaran otot yang di dalamnya ada kekuatan, daya tahan, Iya betul itu. Terus apa lagi Kak? kardiorespiratori Mm-mm. yang tadi. Udah itu Kak, komponen-komponen. Ya, yang waktu itu ya kayak yang waktu luring teh anu apa yang pemeriksaan denyut jantung juga ya itu ya masuk ya di dalam materi yang ini ya. Terus ya tadi yang kardio, terus yang specificity, terus flexibility ya, materi-materi yang itu Kak. Silakan Kak ya, digali lagi, diperdalam lagi Kak ya. Tuh ya, terima kasih Kak Irma dan Kak Julius ya, sedikitnya mengingatkan terkait materi model pendidikan kebugaran. Selanjutnya, ini sejauh apa pemahaman saya terkait ini paling pasti ini mah paling ini nih, paling diingat sama kakak-kakak ya, apalagi sama Kak Agis ini mah ya. Nah, ini ya pionirnya karena Kak Agis nih mah. Sejauh apa pemahaman saya terkait SEM atau Sport Education Model. Mangga untuk pionir dulu Kak Agis. Aduh, jadi malu saya. Silakan Kak Agis. Terkait SEM ini yang saya dapatkan sangat luar biasa ya Kakak, model pembelajaran yang luar biasa yang dimana di sana kita bisa membentuk karakter peserta didik yang berbeda-beda dan membuat suatu pembelajaran yang berdiferensiasi, benar-benar yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan menurut saya ke depan model pembelajaran ini adalah salah satu model yang bisa dilaksanakan dan mampu memotivasi peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang saya ketahui bahwa meskipun model SEM ini dirancang dalam jangka waktu yang lama, tetapi model SEM ini juga bisa kita buat dalam waktu-waktu yang singkat pada pembelajaran dengan sesuai tujuan pembelajarannya. Itu sih yang saya berkesan dari pembelajaran SEM ini. Dan yang saya ketahui ini adalah salah satu pembelajaran yang benar-benar berpusat pada kemampuan peserta didik. Baik, terima kasih Kak Agis. Aduh, sudah mengingatkan ya, pagi Kak Agis sama hilap atuh ya banyak terkait sama Kak Agis pionirnya ya di kelas GHI ya. Cik
Eh, Kak Restu mana, Wi? Ada Kak Restu? Cukup Pak, Kak Restu, kumaha Kak Restu? cukup untuk itu saya sama sama kayak Pak Agis. Baik Kak Restu ya. Ya. Juga siapa lagi yang kiranya terkait materi SEM ini yang mempunyai kesan lebih atau sangat ini nih, sangat di dalam ininya tertanam. Aduh, pokoknya mah mau lupa lah kegiatan SEM ini. Mungkin Kak inilah Kak Julius, Kak Julius. Kak Julius, Kak Taryadi. Ya, yang saya ingat pada saat SEM itu saya jadi bupati aja begitu Pak. Ya, tapi Jadi tapi bupati berkesan ya Kak iya Taryadi ya. berkesan sekali. Tapi model SEM ini sebenarnya sudah diterapkan, cuman kita tidak tahu aja kan. Biasanya dalam setiap akhir semester itu suka ada porak di sekolah itu Kak. Cuman padahal yang mengadakannya juga anak-anak sih sebenarnya, yang jadi pengurus apanya juga hampir sama seperti itu. Cuman yang saya ketahui baru baru kali ini yang disebut SEM itu, saya tahu itu SEM itu seperti itu gitu Pak. Padahal mah sudah ada di sekolah juga pada saat porakan yang mengurusnya anak-anak. Kegiatan tersebut itu saja Pak. Ya, betul sekali Kak Taryadi ya. Sebetulnya kita itu osoknya pernah lah ya mempraktekkan SEM ini, cuman beda bahasa saja ya. Terus tadi untuk pelaksanaan SEM itu eh, waktunya cukup lama, tapi untuk pemahaman tidak perlu waktu lama ya. Jadi kita bisa aplikasikan waktu dalam 1 hari pun bisa ya. Intinya dalam kegiatan SEM ini seluruh peserta didik itu ada aktivitasnya. Jadi ini mah memfasilitasi ya, sangat memfasilitasi, terus mengakomodasi seluruh peserta didik ya. Betul sekali ya, ada yang kemarin juga ada yang jadi atletnya, ada yang jadi tim horenya, ada yang jadi bupatinya Kak Taryadi ya, ada yang jadi announcernya Kak Agis. Itu sangat luar biasa ya, kemarin itu pengalaman yang sangat luar biasa. Baik Kak ya, yang tadi model pendidikan gerak, terus model pendidikan kebugaran, terus for education model. Nah ini tidak akan jauh dari ini Kak, jadi yang akan kaitannya dengan pembuatan aksi nyata yang akan Kakak buat itu tidak akan jauh dari yang 3 ini. Kakak silahkan mau pilih yang mana, mau model pendidikan gerak atau kebugaran ya, jadi atau yang ini yang SEM. Jadi untuk nanti untuk video yang Kakak buat itu, mangga mau pilih mana yang akan lebih ditekankan, mau pendidikan geraknya atau kebugarannya atau yang ketiga ini yang SEM gitu Kak ya. Mangga Kak pilih ayah nu ditaroskeun sejauh ini. Pilih ada. Bentar Kak ya, saya izin dulu sebentar. Bentar Kak.
Kamunggara ada Kamunggara? Silakan Kamunggara. Untuk pengalaman kemarin Sam. Ada kata tadi. Ya, coba ceritakan oleh Kamunggara pada saat sedang Sam, ya. Kesan dan pesannya oleh Kamunggara, ya. Silakan Ya, Kamunggara. ya terima kasih kata tadi. Ya kesan pesannya yaitu ya menurut saya waktu luring itu menyenangkan, alhamdulillah. Menurut Kamunggara, kedepannya Kamunggara mau ikut PKG lagi atau mau gimana? Mendingan ngajar, mendingan ikut PKG Kamunggara ini. Tolong dijelaskan lagi ya. Mending ikutan ini sih, mengajar. Katanya kemarin pengen ikut Mending PKG ngajar. lagi biar dapat snack. Coba tadi Kamunggara tadi ngajar nggak? Tadi ngajar, alhamdulillah. Model pembelajaran apa yang Kamunggara tadi lakukan di sekolah? Tolong dijelaskan kepada kami ya. Terima kasih, silakan Kamunggara. Baik. Aduh, apunten Kak. Aduh, ini heula mereka pengker. Atur nuhun Kakak ya, pemahamannya ini sangat luar biasa sekali terkait materi-materi kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang Kak kaitannya dengan tugas kakak-kakak ya, yang tadi yang sudah saya sampaikan. Kakak nanti pembuatan videonya mau ditekankannya yang mana, mau yang pertama model pendidikan geraknya, atau yang kedua itu kebugarannya, atau yang ketiga SEM, mangga ya teman ya. Nanti jangan lupa Kak RPP-nya disusun dulu ya, sebelum pembuatan video RPP-nya ya, atau modul ajarnya dibuatkan dulu. Oh ya, yang terakhir Kak, kemarin yang kita bahas meskipun masih remeng-remeng ya, nih yang terkait pemahaman saya terkait asesmen otentik ya. Nih yang terakhir, asesmen otentik. Maka Kak Agis lagi biar ini biar semakin kuat. Kamunggara katanya, Kamunggara ada Pak, Kamunggara ada sekarang. Mangga. Mana Kamunggara? Aya. Nah, silakan pemahaman Kakak terkait asesmen otentik. Kak Agis aja, Kak Agis. Biasa nama asesmen mah Kak Julius Kak itu selaras nama. Mangga badesa wae ge mangga. Badesa badeku Kak Agis atau nabi Kak Julius? Kak Julius heula surna teh asesmen otentik mah. Margi abdi kamari kalaresan belajar banyak ti anjeunna terkait asesmen otentik teh. Kak Julius mangga bersua. Kak Julius? Ya kemana Kak Julius? Ya, satacan ku Kak Julius panginten terkait dengan asesmen. Iya tah. Pagi sela. Lajeng A. Pagi sela. Mangga. Ngobrol we ini malah ngobrol Kak lah. Julius dilajeng heula A, abi teh itu nuju kegiatan. Kegiatan naon atuh seueur kegiatannya? Aduh, iya pasti sekolah pada pleno barudak. Asesmen otentik, Pak. Asesmen otentik mah dalam pembelajaran PJJ itu intinya aja, Pak, proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata, Pak, dan penerapan keterampilan di dalamnya pengetahuan dan pemahaman yang bermakna. Seperti halnya kemarin kalau misalkan analogikan kepada materi kemarin, seperti halnya soal yang dimunculkan sama Bapak kemarin,
seperti hanya materi dribble kemarin. Ada yang pakai alat itu Pak ya, dibantu alat itu untuk menstimulan gerakan yang akan diajarkan, dan ada yang pakai orang sesuai dengan kenyataannya nanti Pak. Kalau misalkan bermain, si peserta didik itu harus pandai mengambil keputusan untuk menipu lawan dengan baik. Itu mungkin Pak sedikit lah, ada yang ditambahkan mungkin sama Kakak Taryadi. Maka Kak Taryadi. Aduh, cuma sok silih tuduh wae Pak itu. Iya Kak Taryadi, orang ngobrol ya malah. Lah. Jadi menurut saya mah asesmen otentik itu Pak mengukur kemampuan secara nyata, kemampuan anak secara nyata, misalnya dari kemampuan unjuk kerja peserta didik seperti itu. Sedikit saja seperti itu Pak. Iya, terima kasih Kak Julius dan Kak Taryadi ya, sudah memberikan sedikitnya gambaran ya buat kita semua ya terkait asesmen otentik. Nah, kemarin kita sudah praktek membuat rubrik ya, paling nanti ini lagi lah dipoles-poles lagi sedikit ya dalam pembuatan asesmen. Harus ada tujuan pembelajarannya, harus ada tahapan-tahapannya dalam pembuatan asesmen itu, ada runtutannya, nanti dilengkapi Kak ya, jadi dilengkapi lagi keseluruhannya itu poin-poinnya harus dimunculkan. Terus kalau misalkan oh ya, untuk asesmen otentik ini nanti harus nyambung Kak dengan ininya, dengan dengan modul ajar yang akan Kakak buat, dan prakteknya nanti harus nyambung. Nanti kalau misalkan, dan di dalam asesmen otentik itu kan kemarin ada 3 ya, ada 3. Yang pertama itu adalah self assessment ya, penilaian diri. Terus yang kedua peer assessment, itu dengan sesama teman ya. Terus yang terakhir observasi guru ya. Jadi nanti di dalam pembuatan RPP atau modul ajar nanti harus ada kesesuaian dengan praktek yang kakak buat. Kalau misalkan penekanannya self assessment, berarti di dalam itunya juga, di dalam prakteknya juga harus sesuai. Kalau misalkan peer assessment, berarti di dalam prakteknya juga harus sesuai ya. Itu. Tapi kebanyakan ya, ini mah kebanyakan, ngobrol aja kayak kebanyakan waktu yang saya laksanakan sebelumnya waktu jadi persa itu, kebanyakan dari peserta itu pembuatannya itu yang peer assessment. Gak tahu lebih mudah atau gimana tuh itunya, tapi kebanyakan yang peer assessment. Tapi untuk kakak mangga eta mah kakak ya, pembuatan rubrik nanti di dalam RPP untuk asesmen mangga disesuaikan dengan praktek yang akan dilaksanakan. Mau self assessment mangga, mau peer assessment mangga silahkan ya, atau observasi guru mangga. Paling nanti yang kemarin sudah kita bahas dari segi bahasa dan kebutuhan yang akan kita nilai, yang akan kita asesmen gitu ya. Jadi jangan terlalu jangan indikatornya, mungkin ya bahasanya indikatornya disesuaikan saja, terus bahasanya yang mudah dipahami oleh peserta didik. Itu nanti kayak mangga ya sama tadi dari yang pertama itu kakak mau mana yang akan diambil sama kakak untuk aksi nyata ini, mau model pendidikan geraknya atau model pendidikan kebugarannya atau SEM. Yang terakhir mau SEM, saya mau SEM kata Riyadi ya, tinggal sesuaikan saja. Nanti di dalam RPP-nya atau modul ajarnya sesuaikan. Terus durasinya, untuk durasinya Kak di situ nanti dibahas, nanti ada ya di slide berikutnya. Durasinya itu 30 menit kegiatan inti. Jadi ada awal dan penutup paling 5 menit Kak. Jadi seluruhnya itu 40 menit Kak. Itu untuk pembuatan modul ajar. Itu Kak ya. Jadi keseluruhan waktunya, durasinya itu 40 menit.
5 menit untuk kegiatan awal, 30 menit untuk inti, dan 5 menit untuk kegiatan penutup. Gitu, Kak. Kakak silahkan mau ngambil yang mana yang tadi, mau model pendidikan geraknya, mangga, etamanya, atau mau kebugarannya yang dimunculkan, mangga, ya, atau yang terakhir, yang SEM yang paling berkesan, mangga, etama silahkan, Kak Karyadi, Kak Julius, atau Kak Agis, mangga etama pada milih anu mana, gitu ya. Intinya, pengen Kak dari yang awal, yang video awal, Kak ya, yang kakak buat, itu ada perbaikan setelah mengikuti kegiatan PKG ini. Oh iya, nih yang dipelajari, oh ada perbaikan. Kalau kemarin masih banyak kelolanya, sekarang dikurangi, ya harus banyak aktivitasnya, terus T-nya dikurangi, gitu ya. Terus prosedur-prosedur, misalkan mau model pendidikan gerak, ada kan ya, konsep ruang, konsep tubuhnya, konsep usahanya itu harus diperlihatkan. Kalau mau kebugaran berarti teknik kebugarannya yang harus ditonjolkan. Atau SEM berarti keterlibatan peserta didik seluruh keterlibatan peserta didik diperlihatkan. Gitu ya kayak untuk terkait praktek aksi nyata yang akan kakak buat. Jadi untuk durasi waktunya Kak 40 menit. 40 menit itu 5 menit untuk kegiatan pembuka, 30 menit inti, dan 5 menit untuk kegiatan penutup. Itu Kak. Kalau udah tanggung upload gimana Kak? Hah? Kalau udah tanggung upload gimana? Di dalamnya itu termuat video pengajaran itu ada 50 menit, namun sampai ke inti Kak, penutupnya terlewatkan. Oh, dari masalah awal. Masalah waktu Kak Julius. Tadi kan saya simak Kak, ada bagian-bagian ya dari mulai pendahuluan sampai ke penutup. Nah, yang saya upload mah tadi Kak, kebetulan waktu pengajarannya 2 jam pelajaran. Mohon. Selesai videonya Kak, hanya sampai ke selesai di inti pembelajaran, penutupnya tidak terekam gitu Kak. Oh gitu. Ya. Ya kalau bisa Kak Julius, Kak Julius udah upload ke LMS? Udah Kak. Udah upload belum? Hah? Udah Kak, udah. Oh, ya kalau bisa ya kakak ya, untuk kakak yang lain disesuaikan dengan yang kita pelajari Kak ya, dari yang tadi yang kalau untuk masalah waktu mah tidak apa-apa, cuman mungkin untuk penekanan materi ya, materinya itu harus lebih ditonjolkan. Misalkan Kak Julius ngambilnya ke materi apa? Mau Kak Julius materinya apa Kak? Materinya senam aerobik Kak. Senam aerobik ya. Kalau senam berarti lebih ke apa itunya? Model pendidikan geraknya atau apa? Pendidikan gerak. Kebugaran. Pendidikan gerak. Pendidikan gerak ya. Pendidikan gerak. Nah itu ya kayak. Terus apa? Ya itu untuk videonya Kak ya. Kalau RPP-nya udah belum Kak? Udah Kak. Udah sama asesmen otentik udah? Udah. Kebetulan iya. sambil mempersiapkan untuk UKIN Pak. Jadi aduh, sibuk ya Kak Julius ya. Luar biasa sekali Kak Julius ini, luar biasa. Sambil gitu supaya nanti pas UKIN tidak ada kekurangan gitu Kak. Jadi mantap. Bagian latihan gitu. Bertanya Kak. Mangga. Tadi disebutkan bahwa ada perbaikan dari video pertama di video kedua ini kan. Berarti itu harus satu materi ya? Bagaimana? Iya. Tentang voli. Kakak itu materinya yang pertama apa? Materinya? Bola voli. Mangga, yang kedua mah Kak mau beda juga nggak apa-apa Kak. Yang kedua mah. Cuman mungkin tadi yang seperti yang kita bahas tadi Kak, ini ya penekanan materinya harus jelas Kak ya, disesuaikan dengan RPP yang kakak buat atau modul ajar yang kakak buat gitu. Dari mulai apa model
ininya model pembelajarannya model apa nih harus jelas, terus asesmen otentiknya juga harus dimuat di situ Kak ya. Itu. Untuk Terus waktu Kak jangan lupa Kak kalau bisa karena kita kan sudah membahas materi yang backward design ya. Itu juga tidak luput dari situ Kak. Jadi kita mengingatkan kembali yang backward design. Jadi posisi penilaian atau asesmen itu diposisikan di tengah-tengah ya. Itu bukan di awal. Jadi ada tujuan dulu, terus ada asesmen, baru berikutnya kegiatan gitu. Jadi ditarik ke depan itu untuk pembuatan itunya, pembuatan modul ajarnya. Gitu Kak. Mungkin nanti Kakak kalau ada yang punya referensi dari kelas lain dalam pembuatan RPP atau modul ajar yang sudah sesuai dengan tugas aksi nyata yang Kakak ini lakukan ya. Bolehlah berbagi dengan teman supaya ada gambaran gitu Kak. Gitu. Itu aja sih Kak. Jadi disepakati aja untuk waktunya itu 40 menit ya. Adapun misalkan ate saur kata Riyadi, aduh Pak Abi mah leuwih tina 40 menit. Enggak apa-apa ya. Cuma untuk maksimalnya itu 40 menit, 5 menit untuk pembukaan, terus 30 menit untuk inti dan 5 menit untuk penutup. Terus ada yang terakhir itu ada testimoni kepada peserta didik. Mangga eta mah bade digabungkeun eta na videona mangga eta mah ya supaya lebih rame lah itu mah nya mangga lah. Mangga Kak, kumaha Kak? Itu maksudna testimoni teh digabungkeun kumaha apa maksudna? Testimoni ke peserta didik itu dari kegiatan pembelajaran tersebut. Oh, siap. Nah, seneng tuh gitu misalkan nanti videonya digabungkan sama dengan itu yang 40 menit. Kemungkinan testimoni lebih dari 5 menit mangga tinggal gabungkan berarti keseluruhannya 40 sekian menit gitu Kak mangga itu. Yang penting yang inti tadi 40 menit Kak. Testimoni berapa menit mangga eta bari digabungkeun mangga. Abi mah cenah nggak buat testimoni nggak apa-apa ya gitu. Ini menanyakan aja kepada peserta didik terkait pembelajaran yang Kakak laksanakan itu bagaimana perasaannya gitu. Testimoni aja kata Riyadi itu mah biar lebih rame aja gitu. Siap Pak. Mohon. Cuman batas pengiriman upload videonya tanggal 4 atau gimana Kak? Apakah terakhir 4 November Kak ya, untuk due date-nya itu 4 November. Kalau bisa kakak-kakak itu supados teu ieu nya, jangan kajantenanana sa model kieu Kak, kalau ada yang due date ya Kak ya. Sanes bukan abi nyuncieun Bang ini. Nah, jadi tidak bisa diupload ya Pak kalau lebih dari tanggal mah. Kalau aksi nyata mah kalau nggak salah bisa kalau ini mah kalau nggak salah bisa ya, tapi diusahakan karena itu ada keterangan LED. Nah kalau yang seperti tes, makanya saya yang tes akhir seperti yang semalam itu saya tunggu itu karena nanti saya laporan ke BPGP yang ketinggalan report nate, jadi kada dilereskeun dibuka deui gitu kan. Iya, nah itu hungkul panginten upami kange ieu mah kange aksi nyata kalau nggak salah yang saya ketahui dari teman-teman juga yang sudah paling ada keterangan LED aja Kak gitu. Kak, pengumpulannya file uploadnya modul ya Kak, linknya di website yang URL gitu ya Kak? Oh mohon mangga eta mah mohon. Udah Kak, udah tanggung gimana ya? Saya belum lihat untuk penguploadannya, jadi untuk penguploadan RPP untuk penguploadan video-video gitu Kak Julius atau gimana? Saya nanti belum lihat. Urang bukanya kata ready sesarangan ya. Mangga pamuhun taleres gitu Pak. Wados amin ieu nya. Da sapertos ieu ku abi katinggalinya tapi teu naon sih ari abi mah nya penguploadan yang itu yang 2.1 sampai 2.5 ya. Wah enak link langsung ngeling Google Drive-na diasupkeun kana ieu karena LMS nggak apa-apa saya mah Kak ya.
Itu yang kemarin, yang hasil kegiatan kemarin luring kan itu diupload kayak foto segala macem. Kebanyakan di kelas kita, di kelas H itu udah itunya link Google Drive-nya diupload gitu. Panginten Kang iya mah kalau video diindikan dulu ke YouTube biasa linknya aja di ini. Terus untuk ada itunya, ada tempat untuk penguploadannya untuk RPP Jadi tidak perlu seperti yang tugas pertama penonton video ke link YouTube lagi Pak, atau kita ke link YouTube lagi atau gimana? Ini pasti ke link YouTube lagi Kak. Nanti kita lihat sama-sama. Kak, minta dicek yang punya saya, nanti barangkali bisa diperbaiki. Pasti sudah bagus Kak Julius. Kak Julius yakin lah. Suka gitu Kakak. Sangat menginspirasi sekali Kak Julius ini, aduh. Kak Julius hebat, Kak Julius. Keren nggak itunya, ngajarnya keren. Baik Kak, kita lanjutkan. Nah ini, itu aja Kak ya untuk RPP sama praktek pembelajarannya. Mangga eta mah dari 3 yang tadi, model pendidikan gerak, kebugaran, atau SEM, mangga pilih salah satu Kak. Coba ditampilkan sama kakak-kakak semua. Bima resep ieu lah, resep SEM kamari ge da berkesan, saur Kak Agis lah eta mah Kak Agis buat SEM di ini di sekolahnya, nanti divideokan Kak, berbagi Kak ya, biar kita bisa melihat ya. Itu kata Riyadi mah bade kebugaran mangga ya. Itu kata malah sesuaikan sama kakak yang mau dibuatnya apa gitu ya untuk aksi nyatanya. Itu Kak ya terkait aksi nyata ya. Selanjutnya apa lagi ya? Oh iya, yang tadi udah ya Kak penekanannya untuk asesmen otentik. Kami eta ge Kak disesuaikan bade nu mana Kakak ngambil, mau yang self atau yang peer ya. Peer assessment atau yang self yang sendiri, penilaian sendiri, atau yang observasi guru. Itu di dalam asesmen otentik. Maka Kak ya tinggal lihat aja lah contoh rubriknya. Indikatornya jangan terlalu banyak Kak, disesuaikan dengan kebutuhan saja Kak. Gitu. Untuk peserta didik bahasanya dipermudah supaya gampang dipahami. Gitu Kak ya. Jangan lupa Kak kalau bisa dan sempat testimoninya di akhir ya adalah ke beberapa peserta didik ya ditanyakan terkait kegiatan pembelajaran yang Kakak lakukan. Gimana ya, senang atau tidak gitu ya. Kalau untuk anak SD mungkin bilih ya ese ku ieu ku non ku nyarios bisa tuh Kak bikin inilah emot ya, emot di print ya, emot lamun misalkan seneng senyumnya lebar, kalau misalkan tidak seneng rada baketut gitu, kita bikin emot ya dari kertas di print, dipakai itu pakai tongkat gitu tak ya. Jadi anak-anak ditanya ditaros ya, misalkan seperti Kak Restu ya di SD itu, tanyakan ke anaknya gimana, senang nggak belajar ini gitu ya, tinggal dikasih itunya emotnya mau yang mana gitu kan, nanti diangkat divideokan gitu aja untuk anak sekolah dasar ya. Kak Irma juga sama gitu. Itu Kak, kalau misalkan ada referensi Kak dari teman ya yang sudah melakukan ya, yang sudah membuat ini modul ajar ya, yang ini untuk aksi nyata, manggalah berbagi Kak ya, tidak apa-apa di grup juga nggak apa-apa, supaya ada gambaran Kak ini ke teman-teman yang lain juga gitu ya, tidak bingung ya terkait materi yang kita pelajari gitu Kak. Jadi ini materi aksi nyata ini dari awal ya, dari awal sampai akhir itu saling menguatkan Kak ya, jadi saling menguatkan. Dari modul 1 sampai 2 ini saling menguatkan gitu Kak. Ada keterkaitannya, jadi setiap materi itu saling menguatkan. Itu.
Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini Kak ya, keterampilan pedagogi guru yang perlu diingat kembali dalam aksi nyata keputusan apapun perlu tetap mengingat tujuan dari praktik tersebut, yakni paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu Kak ya, jadi yang perlu diingat sama kakak ya, terkait keputusan apapun itu semuanya dikembalikan lagi, itu pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Nah. Ini penjelasan tugas aksi nyata. Tadi sudah dibahas ya sambil berjalan Kak ya. Itu Kak, mangga. Jadi saya berharap ada perbaikan dari video sebelumnya Kak ya. Video sebelumnya banyak yang itunya yang kelolanya. Nah, nanti harus lebih diperbanyak lagi aktivitas gerak peserta didiknya, gitu aja, diperbaiki itu. Jangan sampai nanti saya macana video yang untuk kamari di-upload di ulah Kak ya, jangan Kak. Nanti saya yang meriksanya juga saya Kak ya. Siap Kak. Misalkan Karestu ngirim di eta, aduh Karestu nanti di berarti ya, ada waktu sekitar seminggu ya Kak. Iya. Ada waktu. Jadi kita ada waktu kata Riyadi rada heubeul lah teu jimitnya. Jadi nanti setelah penguploadan ada jimit lagi ya Kak? Ada Kak, ada jimit lagi. Jadi kita ada durasi ada agak lama nih ya. Tidak jimit itu sengaja supaya Kakak ada persiapan untuk pembuatan aksi nyata. Oh, siap. Tapi yang jelas yang ingin saya tanyakan itu penguploadannya misalkan lebih dari tanggal 4 juga nggak apa-apa, kalau bisa mah sebelum tanggal 4 kita harus sudah upload, mungkin seperti itu ya Kak? Iya kata Riyadi, kalau bisa sebelum tanggal 4 ya. Siap. Uploadannya gitu. Karena paling terakhir ada due date-nya. Paling terakhir tanggal 4 mungkin ya. Kalau bisa sebelum tanggal 4. Oke, siap. Jadi tanggal 4 November. Kita dealkan aja kepada teman-teman, jangan sampai lebih dari tanggal 4 teman-teman ya. Semakin cepat semakin baik mungkin. Siap Kamu Gara? Kak, kalau misalkan nanti diupload lagi, bisa ya? Gimana Kak? Kalau misalkan nanti tugasnya diupload ulang, bisa kali ya? Bisa ya? Bisa. Oke, nanti upload ulang lagi Kak. Siap Kak Julius. Kamu Gara juga nu bingung bedang ada mal video deui cenah Pak. Duh. Kamari ge sabaraha kali ada mal video Kamu Gara teh cerita ka abdi teh waktu di ditu teh. Tenang Kamu Gara, santai. Nanti saya bantu lah bila perlu saya ke Ciawi lah. Gitu. Bantu. Sambil ngopi lah. Nah, ini Kak ya, berpusat pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, sebenarnya banyak lah itu mas strategi tadi yang sudah disampaikan sama Kak Agis, ada instruksional, ya, non instruksional, ya, jadi gali lagi lah, dipelajari lagi lah, sebenarnya, pada mana itu manu pada di angena mangga, itu sama terlangkung kakak yang kakak inginkan. Terus merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai berdasarkan RPP modul ajar yang dibuat, terus memuat rencana asesmen otentik, rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing, rekaman berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Ya, tanpa edit, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi, pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Kak ya, tadi sudah disepakati untuk durasi waktunya 30 menit untuk inti pada dosiernya. Jadi 5 menit tambahan, 5 menit awal, sama 5 menit akhir. Gitu.
Aya testimoni anu terakhir mangga tambihan sabaraha ieu oke lah. Berapa menit penting anu pokokna yang 40 menit gitu ya Kak. Maka bila ada yang ingin ditanyakan terkait tugas aksi nyata yang akan kita pelajari, yang akan kakak buat bili aya nu taroskeun deui kami atos pamit aya ya. Cekap Kak. Siap. Penjelasan teknis aksi nyata. Ini gimana bacanya ya? Mary Ebner Eschenbeth. Wah, nggak bisa bacanya saya malah. Ini yang pintar bahasa Inggris pasti ini nih. Kak Taryadi kumaha macana ieu Kak Taryadi. Ini teh Mary teh istri Kamu apa laki? Mary mah kue juga nama Pak. Kue aya kue Mari pan. Mbak Mary ya, Mbak Mary berkata Mbak Mary. hanya ada satu bukti dari kemampuan dan gitu ya. Tuh. Moda penugasan mandiri, waktu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, melakukan refleksi dengan baik dan benar. Itu kayak jadi sudah lengkap ini Maya sampai refleksi ya di dalam pembuatan video tersebut. Saya percaya kakak bisa lah ya mengikuti apa yang ditugaskan di ini ya di LMS, kesesuaiannya pastilah saya percaya. Kemarin juga sudah bagus-bagus. Paling itu aja kayak yang apa aktivitas geraknya yang lebih diperbanyak. Itu. Gas ya Kak Taryadi ya. Gas Pak, duh iya pun anak deh ngajak latihan ke kedap. Siap gas. Oh. Jadi ya Kak ya, untuk pembuatan RPP nih ada nih di. Jadi Kak satu kali pertemuan Kak ya, untuk RPP-nya satu pertemuan 1 kali 40 menit ya, disesuaikan saja. Bahkan RPP modal ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi ya, menggambarkan keseluruhan. Nah, ini yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Pokoknya nama harus berpusat kepada peserta didik ya, jangan berpusat kepada guru ini Mbak ya. Jadi kegiatan pembelajarannya keseluruhannya itu harus berpusat pada peserta didik. Nah, yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali Kak ya. Sini kaitannya itu dengan backward design ya. Backward design sudah kita pelajari di awal-awal. Kalau backward design itu asesmennya keataskan. Jadi setelah tujuan pembelajaran ya, di tengah-tengah berarti ya. Tujuan pembelajaran, terus backward design ya. Jadi kita ingat nih backward design, asesmen. Nah, baru setelah asesmen ya ke kegiatan. Itu runtutannya seperti itu Kak ya. Terbayang? Kira-kira Kak Taryadi terbayang? Terbayang. Siap insya Allah Pak, mudah-mudahan bisa lancar. Ya, itulah berbagilah anu tos gaduh RPP anu bentuk backward design ya. Mangga di-share jeung rerencanganana, berbagi supaya ngeblank ting gitu ya. Santai kamu Gara, santai, tenang. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan pembelajaran peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam. Berarti emang karena diferensiasi ya, dengan mempertimbangkan isu-isu sosial. Jadi eksklusivitas ya kayak yang sudah dipelajari seperti adil gender, terus apalagi itu dengan mempertimbangkan itu ya isu-isu sosial. Nah, itu juga dimuat di situ ya, ditampilkan. Terus pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking ya. Jadi ini runtutannya itu dari awal materi itu sampai sekarang itu jadi ada penguatannya. Jadi ada keterkaitannya, ada keterkuatan
saling berhubungan ya. Tuh asset based thinking ya, ada sumber daya manusianya, terus fasilitas. Nah, itu juga harus dipertimbangkan Kak ya. Di sini dalam pembuatan RPP di situ ya. Mangga eta namanya jadi teuing asal ngadamel merenya jadi kudu disesuaikan dengan aset yang ada di sekolah gitu ya. Merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Itu ya strateginya dimunculkan ya. Jadi Tuka ya, selanjutnya. Nah, menggunakan pilihan salah satu model instruksional. Ya, seueur lah ya. Mangga digali deui, dipelajari deui ya. Yang tadi pelajari yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education. Sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Nah, ini Kak yang tadi saya bahas. Mangga eta mah bade nu mana, bade nu ditampilkeun ku Kak Taryadi, bade pendidikan gerakna, bade pendidikan kebugaran atau SEM, mangga abi marek SEM cek Pak Taryadi teh, wah mangga lah ya. Silakan eta mah. Kumaha kahoyongna eta mah ya. Yang berikutnya adanya penerapan rancangan asesmen otentik ya. Tadi ya. Udah yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, lampirkan RPP modul ajar implementasi assessment otentik pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih ya. Kemudian unggah upload modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Nah, gitu ya Kak ya. Due date ini tadi sudah ya, tanggal 4 November Kak ya. Aspek penilaian, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, terus merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Itu Kak ya. Ini aspek penilaiannya. Ada 3 ya Kak ya. Yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, nu kedua strategi pembelajaran PJOK anu berpusat ka peserta didik, anu katilu asesmen otentik. Ini untuk aspek penilaian. Selanjutnya refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini slide 23. Ini tugas refleksi ini Kak, ini refleksi kita mengajar ya. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini ada Kak nanti dimunculkan di tugas Kakak di LMS, kiranya kewang buka ke LMS Kakaknya. Kurang rada ieun salib. Bentar Kak ya. Kita buka LMS-nya, mudah-mudahan bisa. Refleksi keterampilan mengajar Kak, ini ada ya di LMS. Long stop pula ya.
Ntar Kak buka dulu. Ada Kak? Kak yang barusan yang refleksi Kak, ini kan ya yang persiapan aksi nyata, kita yang ini yang sekarang nih, terus unggah produk aksi nyata itu 4 November, terus ini ada refleksi. Nah, jadi refleksi Kakak dalam kegiatan mengajar Kakak ya, yang barusan yang tadi Kak ya. Jadi refleksinya ada di sini Kak. Nah, refleksi mengajar, terus refleksi aksi nyata ya. Ini ada dua refleksi ya. Jadi di sini ya untuk pengisian refleksi. Coba lihat dulu ya. Nah, untuk refleksi dengan menggunakan 3 tahap ya. Yang what gini kan Kak, yang what apa terus so what dan no what ya yang sudah dipelajari di modul 1.1 untuk membantu kakak ya itu ya. Tahap pertama what untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan, terus so what menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan, terus no what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Baik Kak ya. Itu Kak untuk refleksi ya. Terus selanjutnya tadi kata Riyadi ada permintaan dalam pengisian itu ya, penguploadan ya. Dalam penguploadan ikan dulu Kak. Untuk pengiriman tugas mah pastinya kakak juga sudah paham ya. Siap paham Pak. Mohon tak iya pengen dan tah kieu mangalah dari dia di RPP di-upload terus pami video nah paling link we nya pengiriman video, simpan video di YouTube, tuliskan alamat linknya di bagian text entry, udah ada lah jelas ya kayak sini. Siap jelas, mohon Pak. Enggak panginten eta mah ya. Itu ya Kak Taufik baru kelihatan. Menyimak Kak, dari tadi menyimak. Siap. Mangga Billy anu ditaroskeun terkait aksi nyata. Billy aya anu ditaroskeun di Insya Allah tos cukup jelas tentuan pelaksanaan palinten sareng referensi-referensina. Jelas Kak. Kantun dia juga yang mau tante bikin videona ya aduh.
Mohon mangga eta Siap, mah video nama lah disanggakeun ka percayalah eta mah. Penting ada perbaikan dari video yang sebelumnya Kak ya. Yang sebelumnya tadi ya, saya ingatkan kembali yang video sebelumnya banyak kelola, terus banyak tunggunya. Nah, itu mah dikurangi Kak. Yang harus lebih banyaknya itu terkait kaitannya dengan pembelajaran yang efektif itu harus banyak aktivitas geraknya untuk peserta didik. Itu aja. Terus tadi asesmen otentik jangan lupa, terus model pembelajaran itunya mau apa, mau pembelajaran gerak atau kebugaran atau semanga eta mah dipilih itunya eta mah itu painten kang tugas aksi nyata mah. Untuk painten Kak ras naon deui nya bilih aya nu kakantun. Kita masih banyak itu ya, masih banyak tugas. Ku abi teh acan di ieuan lah, teu acan di WA-an. Geuneuh heula ieu heula cing nu pokona heula. Ge painten aya kakirangan mah di WA secara pribadi ka aya hapuntenna painten. Da Peryogi saya Peryogi ya saya butuh, kakak juga butuh gitu ya untuk penilaian gitu. Kakak butuhnya untuk kelulusan gitu Kak ya. Gitu. Selanjutnya Kak izin melanjutkan lagi. Kita percepat saja. Alif lah kayak. Kalau malam ini pasti udah ngantuk jam segini ya. udah lebih dari 1 jam guys. Udah ngantuk kayaknya kata Riyadinya. Mohon dianggo jimit tapi dianggo ngomeh HP matara ada Pak itu ya. Nanti mah mungkin untuk kegiatan jimit kita robah waktunya di siang hari ya. Siap. Ada Kak slide-nya tampil? Ada. Cuman bukan slide terima kasih. Bentar Kak. Siap Kak, Taryadi bentar. Baik ya. Itulah ya, sudah percayalah semua Kak ya. Nah, ini apa ini? Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, what, so what, no what ya. Tuh, sangat baik, cukup, kurang ya. Ini salah ya. Selanjutnya lini masa, penyusunan aksi nyata RPP modul ajar, terus kedua penyusunan aksi nyata video, yang ketiga upload video, yang keempat penilaian karya ini ya, yang kelima refleksi aksi nyata tetap maya. Diskusi dan tanya jawab cekap atau tapi masih aya nomor di taros ke Abdi mah cekap Pak. Cekap. Itu Kak kalau sanes mah. Aduh cekap terus jelas. Mau pembuatan video mah cekap. Kak Topik Manawi ada referensi itu referensi RPP Manawi tidak rencangan? Oh, belum ada Kak. Cuman ada yang mau ditanyakan Kak terkait video. Kalau kemarin 30 menit full sebenarnya tanpa edit potongan. Pami aya nama painten tiasa di-cut-nya. Mohon. Tiasa painten gitu di-edit aya nu awon dipikeun, disambung deui. Saperas kitu tiasa pami nu ayeuna kayak aksi nyata. Kangen nu aksi nyata maksudnya Kak Topik ngadamel deui kan videona nya. Mohon di misalkan teh aya di video aya kendala atau napi naon nya di cut heula terus digentos deui gitu di iya edit tiasa gitu. Tiasa Kak. Silakan Sambung-sambung gitu nya. Sambung mohon Kak soalnya kamari seueur eta mah mangala eta mah 30 menit pure gitu tanpa edit janten seueur kesalahan-kesalahan anu masuk kana video. Oh mohon mangga eta malah kreatif
Bapak Ibu namanya kreatif kayak untuk hal tersebut mah. Ya. Inti nama panginten ka topik itulah waktosna 30 menit inti, tambihannya panginten 5 menit di awal, 5 menit di penutup, terus yang terakhir biar rame lah, pakai testimoni Kak. Di anak SD mah bilih sesah naon tadi tiasa ku emot yang ada mal di print lah. Itu dari praktek kegiatan pembelajaran anu topik dilakukan, misalkan peserta didik senang emotnya yang senyum gitu, capek berarti emotnya capek gitu ya, atau tidak senang emotnya yang berketut, itu aja mungkin Kak. Terkait modul ajar kedah bikuat desain atau napi nu biasa Bikuat desain Kak Taufik, bikuat desain mohon bikuat desain, jadi posisi asesmen di katengahkeun setelah tujuan pembelajaran atau kanti payunya sudah prakteknya. mohon atas saya Pak. Nah gitu Pak Inten. Jadi Kang yang modul ajar atau napi RPP kita ikuti Big Four Design. Maka digali lagi, dipelajari lagi Big Four Design-nya, dibuka lagi. Gitu Pak Inten, kakak-kakak. Nah, atos manawi yang ditaroskeun di mangga. Ini Kak Munggara ini mantap sekali ini. Silakan Kak Munggara. Kayak ini saya mau bertanya, tapi di luar tugas ya Kak. Mohon mangga. Di luar materi ini. Nah ini Kak, mohon maaf, belum saya tuh artinya teh pasona ikannya. Ya. Meter keragok. Mangga. Kau nanti abdi acan kau jeng ngerjakeun iya dengan atas tulis akhir. Menawi bisa dikerjakeun Kak. mohon. Munggara mah. Mohon. Munggara katitipan sangem bilih ngerjakeun tugas mah diwihkeun deui cenah transportna. Nanti ini kan dulu Kak Munggara sama BPGP, nanti saya coba konfirmasi di waktosan di Kak Munggaranya. Insya Allah Kak Munggara ya bisa. Terima kasih Kak. Mohon mangga sami-sami itu Pak Inten. Ayadi Manawi dari yang lain. Kata Rayadi ada lagi? Cukup Pak, jelas. Siap. Baik Kakak ya, pada akhir sesi kita hari ini yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata ya. Tadi kita mereview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari dari kegiatan yang sudah jauh ya kita melangkah Kak ya. Sudah jauh, daring udah berapa kali, terus kita sudah luring ya. Nah, mudah-mudahan lah materinya ada yang nempel ya Kak ya. Nah, sekarang Kakak tinggal tuangkan dalam tugas Kakak itu dalam aksi nyata. Mangga Kak ya, dari hasil apa yang kita pelajari di PKG ini ada manfaatnya untuk Kakak, khususnya dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Itu Kak ya, selamat mengerjakan tugas aksi nyata. Silahkan kesesuaiannya diperhatikan Kak, setiap poin-poinnya ya, dari mulai tujuan pembelajarannya harus jelas, terus asesmen otentiknya juga harus sesuai, terus kegiatan pembelajaran juga harus sesuai ya. Mau model pembelajaran gerak atau kebugaran atau SEM disesuaikan pada saat prakteknya nanti gitu ya. Jadi jangan sampai tujuannya A tapi pada kenyataannya B gitu ya kayak itu kan tidak sesuai. Itu Kak terkait tugas aksi nyata, mangga lah percanten eta mah waktos masih banyak, masih lama, kita ada jeda waktu sebelum tatap maya ya, lumayan lah samingguan ya.
untuk persiapan kakak aksi nyata. Nah, selanjutnya penutup, terima kasih kakak ya untuk partisipasi kehadiran kakak dalam mengikuti kegiatan Tatap Maya hari ini, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kakak dalam mengerjakan tugasnya diberikan kelancaran, kemudahan, serta materi yang diterima khususnya dari kegiatan Tatap Maya hari ini bisa tersampaikan dan kita mempunyai satu pemahaman yang sama ya, bukan dari materi ini saja tapi seluruh materi ya. Mudah-mudahan kakak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata gitu kak ya. Selanjutnya yang terakhir, ini ada pantun ini maka terjadi ya. Kak Taryadi boleh dibacakan kak? Boleh. Kalau Boleh. yang lainnya kalau saya ada satu lanjut gitu ya. Atau gimana lah. Cakep gitu lah. Ya, coba enggak? Ya, jika ada jarum yang patah, Asik. jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Asik. Asik. Pergi ke Jakarta naik taksi, Cakep. hendak beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Terima kasih. Asik. Balas Kak Agis. Kak Agis balas. Balas Kak Agis. Baik kakak, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Kita tutup tuh ya slide terakhir. Terima kasih. Ya ini slide yang saya sukai nih. Dari saya ya, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang mengena ya, kurang kuat lah ya, mohon maaf, mohon dimaklumi ya kakak. Kita akhiri saja dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Foto pimpin muka Munggara foto. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Si foto usaha Kak Taryadi. Kamu Munggara, saya HP-na Pak. Sok kamu Munggara. Aku mah di HP. Kata tadi di HP. Di HP. HP pemunggara. Dibuka itunya kameranya Kak. Bariku saya itu ku kamu mangga. Apa tenaga di handphone? Usaha tuh ka topik lah nu nilaina pangageungna mangga. Fotona mangga Kak. Gayana Kak Taryadi, gaya Ka topik Herdiana. LKCTRL ALT LT oh iya Padahal gak pusing. tapi sesama kami ngagayana Kayaknya gimana Kak Topik? oh kayaknya gini aja Pak. Gak kelihatan ya tangannya nembak. Oh, mana nembak? Siapa yang moto? Kak Topik ya. Silakan. Kak Taufik Jamalul. 1, 2, 3. Hiji deui Kak. Dipersilahkan kepada Pak Ketua. Satu gaya lagi. Mangga silakan Kak Taryadi. Siap. Iya
Iya kayaknya pertanyaan ML ya. kita harus ada peningkatan. Ya, Cukup. Semuanya udahan. Udah. Sebentar lagi. sudah Kak Taufik? Sudah. Gimana? Enggak kau kesal. Sudah Kak? Siap, nuhun. Mangga Kak sadayana wilujeng istirahat. Izin lab. Mangga. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga SMS.